Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naila Rahmania Nurhamidah dari kelas SMA jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang 4 pilar fondasi aksiomatik sistem ekonomi syariah. 4 pilar yang pertama yakni unity atau kesatuan. Kesatuan di sini adalah sebagaimana terefleksikan ke dalam konsep tauhid atau mengisahkan Allah Subhanahu wa taala yang memadukan antara aspek-aspek kehidupan termasuk dalam bidang ekonomi. Contohnya ketika kita sedang berdagang dan tiba waktunya sholat, maka kita harus segera melaksanakan sholat. Yang kedua adalah equilibrium atau keseimbangan. Keseimbangan merupakan konsep penunjukan adanya keadilan sosial. Dalam beraktivitas di dunia kerja dan bisnis Islam mengharuskan untuk berbuat adil dan melarang berbuat curang kepada siapapun itu. Nah, ini tercantum sebagaimana di firman Allah Al-Maidah ayat 8. Nah, contoh untuk equilibrium atau keseimbangan adalah ketika ada seorang pembeli yang ingin membeli 1 kg beras, maka penjual juga wajib memberikan sebesar 1 kg beras tanpa melakukan kecurangan seperti pengurangan takaran ataupun timbangan. Yang ketiga yakni free will atau kebebasan. Kebebasan di dalam prinsip etika bisnis Islam merupakan bagian terpenting yang seharusnya dilakukan tanpa merugikan kepentingan kolektif atau kepentingan bersama. Tetapi dalam Islam, kebebasan yang diberikan bukan bebas sebebas-bebasnya, tapi memiliki batasan dan harus berdasarkan Al-Quran dan hadis. Contohnya, ketika kita menjual pakaian, dan kita bebas memberikan diskon kepada pembeli. Yang penting tidak merugikan orang lain. Dan yang keempat atau yang terakhir yakni responsibility atau tanggung jawab. Tanggung jawab merupakan suatu prinsip dinamis yang berhubungan dengan perilaku manusia. Islam memberikan kebebasan kepada manusia, namun ia sendiri harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hal itu sesuai dengan firman Allah dalam Quran Surah An-Nisa ayat 85. Lanjut poin yang kedua, yakni mazhab ekonomi Islam. Mazhab yang pertama yakni mazhab Bakir As-Sadr. Mazhab ini terkenal dengan bukunya bernama Iqtisaduna. Mazhab ini tuh berpendapat bahwa ilmu ekonomi tidak akan pernah bisa sejalan dengan Islam. Karena menurut ilmu ekonomi, itu masalah ekonomi muncul karena sumber daya yang terbatas namun keinginan manusia yang tidak terbatas. Sebaliknya, kalau menurut mazhab Bakir ini, Islam tidak mengenal sumber daya yang terbatas dan pada kenyataannya keinginan manusia itu terbatas. Yang kedua adalah mazhab mainstream. Mazhab ini tuh berbeda pendapat dengan mazhab Bakir tadi. Kalau mazhab kedua ini tuh justru setuju bahwa masalah ekonomi itu muncul karena sumber daya yang terbatas, namun keinginan manusia yang tidak terbatas. Jadi mazhab mainstream ini kebalikan dari mazhab Bakir As-Sadr. Mazhab yang ketiga yakni mazhab alternatif kritis. Mazhab ini adalah mazhab yang kritis. Mereka berpendapat bahwa analisis krisis bukan hanya dilakukan terhadap ekonomi Islam itu sendiri. Mereka yakin bahwa Islam itu pasti benar, namun ekonomi Islam itu belum tentu benar. Karena ekonomi Islam itu adalah hasil tafsiran manusia dari Al-Quran dan hadis. Nah, poin yang terakhir nih, yakni norma-norma dalam ekonomi Islam. Nah, yang pertama adalah sumber norma ekonomi Islam. Ada Al-Quran. Al-Quran merupakan kalam Allah yang
diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai petunjuk bagi umat manusia. Yang kedua ada hadis. Hadis itu adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun takrir atau ketetapan. Yang ketiga ada ijtihad. Ijtihad itu adalah pengarahan segala daya dan upaya untuk menemukan hukum sesuatu secara rinci. Hasilnya itu ada ijma' dan qiyas. Ijma' itu adalah kesepakatan ulama untuk menemukan suatu hukum berdasarkan Al-Quran dan hadis. Kalau qiyas menyamakan suatu hukum yang tidak memiliki nas hukum dengan sesuatu yang ada nas hukum berdasarkan kesamaan ilat. Nah, yang terakhir, peran sumber norma ekonomi Islam. Yang pertama ada mewujudkan maslahah bagi umat manusia. Yang kedua ada mewujudkan kesejahteraan ekonomi, norma-norma moral Islam. Nah, dari itu semua kita dapat menyimpulkan bahwa 4 pilar fondasi aksiomatik sistem ekonomi Islam itu ada unity, kesatuan, equilibrium, keseimbangan, free will, kebebasan, responsibility, tanggung jawab. Dan mazhab ekonomi Islam ada 3, yakni mazhab Baqir As-Sadr, mazhab mainstream, mazhab alternatif kritis. Dan yang terakhir, sumber norma ekonomi Islam ada Al-Quran, hadis, ijtihad, dan hasil ijtihad itu ada ijma' dan qiyas. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.